Halo sahabat, nama saya Sari. Saya mau menjelaskan mengenai pergeseran kesadaran kristal yang mungkin telah dialami oleh sebagian dari kita atau teman-teman yang belum pernah mengalaminya. Disimak ya. Ketika kita mulai terhubung dengan semesta, banyak pergeseran kesadaran yang sudah terjadi. Dan itu berpengaruh terhadap diri kita. Sadar atau tidak kita sadari, perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita sangat signifikan dan cepat. Sehingga kita tidak mempercayai bahwa diri kita ada, namun juga tiada. Bahkan kita hampir kehilangan realitas apa yang kita sebut sebagai jati diri. Diri kita yang lama benar-benar hilang. Entah kemana perginya, kita tidak pernah tahu. Mungkin sebenarnya bukan hilang, tapi tepatnya adalah bertransformasi. Apa yang kita sebut sebagai jati diri selama ini tidak pernah ada. Sebab diri kita terus bertransformasi. Seperti kita mengupas sebutir bawang merah, begitupun diri kita tidak memiliki inti. Yang ada hanyalah lapisan-lapisan diri, di mana semakin mengelupas setiap lapisannya, kita menemukan lapisan diri kita semakin halus dan berwarna keputihan hingga habis dan menghilang, lalu tumbuh menjadi tunas kembali seperti bawang merah. Lapisan yang sudah tidak bermanfaat untuk mengikuti pergeseran kesadaran ini akan terbuang dengan sendirinya, mengelupas dan berganti dengan lapisan yang baru. Itulah transformasi. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita masih menemukan diri kita ceria, senang bermain, dan bergembira mengikuti arus dunia. Namun semenjak 2-3 tahun belakangan ini, kalau saya tidak salah ingat, dunia kita yang dulu serasa berhenti berputar. Kita menjadi seperti orang asing, penyendiri, pemurung, dan tidak percaya diri di tengah-tengah dunia ini. Lambat laun, lapangan pekerjaan, karir, hubungan persahabatan maupun hubungan asmara yang sudah terjalin lama tergoyahkan. Kita benar-benar terpisah dari mereka, dan saat itu kita belum menyadari apa sebabnya. Hidup kita terasa berputar 180 derajat. Namun tenang sahabat, ini hanyalah permulaan. Sesuatu yang baru memang harus mengalami sakit dan gejolak batin. Seperti kita baru membeli sepasang sepatu dan mengenakannya pada kedua kaki kita. Banyak luka, kapalan, dan lecet sebelum akhirnya kita nyaman dengan sepatu baru yang kita beli. Begitu juga dengan transformasi batin kita. Putih kristal adalah perpaduan seluruh warna yang ada. Itu berarti kita memiliki semua sifat, karakteristik, dan kemampuan di dalam diri kita. Putih sering dilambangkan dengan kesucian, netral, non-dualitas, jernih, jujur, polos, rendah hati, dan damai. Mungkin sebagian dari kita mengalami hal demikian, tapi entahlah. Memang tidak semua bertransformasi menjadi kristal, namun di sini akan dijabarkan apa itu kristal. Mohon dibaca sambil direnungkan di dalam diri. Barangkali di antara kita telah mengalami perubahan yang drastis di dalam diri, sama seperti uraian di bawah ini, namun tidak tahu kemana langkah yang harus ditempuh setelah ini. Mengapa kita menjadi sangat spiritual dan tidak lagi tertarik mengikuti arus dunia ini? Mari kita saling berbagi dan semoga tidak galau lagi. Selamat berbagi sahabat, semoga bermanfaat ya. Poin pertama, saya akan membahas dari segi spiritualitas. Kristal transenden dan kosmik, sensitif, damai, konsep-konsep universal sangat akrab bagi kepribadian kristal. Tidak heran sebagian dari mereka terus mencari benang merah kebenaran universal yang dapat diterima oleh semua makhluk hidup. Sebab jika tidak, itu akan menyiksa kristal untuk tinggal lebih lama pada sesuatu yang bukan menjadi tujuan, energi, dan dimensi kehidupan mereka. Kristal mencerminkan getaran energi yang tertinggi. Mereka senang apabila hidup dalam dimensi yang lebih tinggi seperti rumah ibadah, rumah doa, atau ruang meditasi.
Bagi mereka, getaran dari dimensi yang lebih tinggi ini adalah substansial dan nyata sebagai realitas fisik. Mereka tahu bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia yang serba terbatas dan tidak ada yang kekal. Mereka lebih dekat dengan cahaya Tuhan. Mereka hampir berkesan menjadi seperti cermin atau saluran sifat ilahi dan spiritual, namun sadar bahwa mereka hidup dalam realitas fisik ini. Mereka penyembuh yang alami di dalam dirinya. Mereka sadar bahwa energi itu harus disalurkan untuk penyembuhan bagi yang lain melalui tubuh mereka, dan mereka menemukan sukacita yang besar dalam membantu orang lain dengan proses penyembuhan mereka sendiri. Kristal mengajarkan manusia bahwa penyembuhan dapat terjadi jika kita membiarkan roh atau Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Kita tidak bisa memaksakan suatu penyembuhan melalui energi kita sendiri. Penyembuhan secara nyata dan pertumbuhan rohani hanya dapat terjadi bila ada campur tangan Tuhan dan Tuhan hadir. Kristal atau cahaya putih sebenarnya bukanlah warna, tapi ini adalah inti sari dari semua warna pelangi atau semua warna kombinasi. Putih kristal mendekati hakikat ketuhanan. Lalu, yang kedua dari segi mental. Kristal kreatif, rendah hati, dan senang bekerja di belakang layar. Mereka memiliki kecenderungan damai dan tenang, tapi pemikir dan sangat cepat untuk menganalisa keadaan dan situasi yang terjadi di sekitarnya dengan intuitif dan spiritual. Mereka dapat cepat masuk tuning ke dalam berbagai informasi atau pengetahuan, karena mereka seperti sebuah gelas kosong. Mereka adalah spons yang alami untuk menyerap energi di sekitarnya. Mereka seperti bunglon juga, dan karena itu dapat dengan mudah mengambil karakteristik, pola-pola perilaku, emosi, maupun pikiran orang-orang di sekitarnya. Mereka dapat mengubah getaran mereka sama halnya seperti tuning piano. Kristal biasanya tidak menyadari bahwa mereka telah mengambil ciri-ciri kepribadian atau karakter orang lain. Mereka tiba-tiba mulai berperilaku seperti orang yang mereka ajak berbicara atau seperti orang yang mereka tatap dalam waktu yang cukup lama. Mereka dapat mengetahui perasaan orang lain atau bahkan mengetahui pikiran mereka. Dengan kekuatannya, kristal dapat menggunakan kemampuan ini untuk menemukan lebih banyak masalah psikoemosional untuk menyembuhkan yang lain. Mereka juga suka membaca buku, menonton film, menghadiri teater, atau acara sosial lainnya yang dapat menginspirasi mereka untuk lebih jelas memahami arti kehidupan. Namun di sisi lain, kristal senang menikmati menghabiskan waktu seorang diri. Mereka sangat membutuhkannya. Mereka harus secara teratur menarik diri dari lingkungan mereka untuk merenungkan kehidupan dan spiritualitas. Yang ketiga dari segi emosi. Kristal secara fisik rapuh dan halus. Mereka selalu membuat lingkungannya menjadi indah, bersih, dan lembut. Mereka dapat bekerja dengan baik jika mereka hidup dalam suasana yang rapi, tenang, dan tertib. Kristal membutuhkan banyak waktu dan ruang untuk diri mereka sendiri melakukan meditasi, merenung, memelihara, dan akhirnya seimbang dengan sendirinya. Seolah-olah mereka perlu membersihkan dan mengisi ulang baterai energi kehidupan mereka sendiri secara teratur. Setelah mereka merasa sakit, kelebihan beban, atau rusak, mereka akan segera menarik diri, pergi ke dalam diri mereka sendiri untuk mengisi ulang kembali baterai energi mereka, memurnikan batin mereka, dan menjadi bersih kembali. Sama seperti batu kristal, sungai jernih yang telah tercemar, mereka tahu bagaimana untuk membersihkan aliran energi mereka sendiri. Kristal mencoba untuk menghindari segala sesuatu yang kasar, keras, tak berperasaan, tidak peka, dan tidak harmonis pada lingkungan karena mereka tidak tahu bagaimana untuk berinteraksi dengan realitas fisik. Semua jenis gangguan dan tekanan, baik fisik maupun emosional atau mental, yang merusak keseimbangan batin mereka hindari, karena mereka sangat sensitif dan reseptif. Mereka membutuhkan banyak waktu untuk menetralkan diri sendiri. Spiritualitas, penyembuhan, dan kedamaian jauh lebih penting bagi mereka daripada menciptakan ide-ide fisik atau mengerjakan proyek dan mencapai sukses. Yang keempat dari segi motivasi. Kristal yang akhirnya berjuang untuk pencerahan
kesadaran di mana dualitas ruang dan waktu tidak ada lagi. Mereka mencari keadaan di mana mereka bisa menjadi satu dengan alam semesta, menjadi tenang dan murni dalam memungkinkan mereka untuk memiliki hubungan yang benar dan mendalam dengan Sang Sumber atau Tuhan. Mereka menjalani hidup melalui intuisi dan bimbingan batin dalam keadaan transenden atau kesadaran yang lebih tinggi. Mereka juga mengajarkan kemanusiaan, pentingnya transendensi atau eksistensi spiritual, dan menguatkan energi kosmik ilahi. Kepribadian kristal memiliki koneksi batin yang kuat dan dorongan untuk hidup dan mengalami Tuhan. Mereka lebih dekat dengan Tuhan dan memiliki kesadaran yang lebih luas. Kristal tidak berpikir atau mendiskusikan Tuhan atau roh, tetapi mereka hanya mengalaminya. Mereka merasa dan mengetahui bahwa Tuhan hidup di segala tempat dan sisi, bahkan dari atom yang terkecil hingga bintang yang terbesar. Ini adalah keyakinan mereka bahwa kita sesungguhnya adalah Tuhan, makhluk spiritual yang kuat. Yang kelima, dari segi kehidupan sosial. Jika di luar bidang potensi mereka, kristal dapat menjadi bingung dan tertekan. Jika mereka tidak mengikuti intuisi mereka dan tidak selaras dengan semangat dan tujuan mereka menjadi bingung dan tidak menjadi fokus. Jika tidak terhubung dengan tujuan hidup mereka dan tidak berpusat pada bidang energi penyembuhan mereka yang jelas, mereka cenderung menyerah dan menutup diri dari kehidupan. Kristal sering kekurangan kepercayaan diri, terus-menerus dan selalu mencari kepastian serta persetujuan dari orang lain. Menjadi sensitif dan mudah sakit, mereka juga sering menarik diri dalam kesendirian dengan emosi mereka. Mereka sering merasa tidak aman untuk membuat keputusan dan kadangkala bergantung pada orang lain untuk menjalankan kehidupan mereka. Mereka biasanya tidak suka keramaian. Jika kristal berada di luar bidang potensi mereka cenderung untuk mengubah perilaku asli mereka dan beradaptasi menyamakan perilaku dengan yang lainnya. Ketika ini terjadi, mereka jadi melupakan apa tujuan mereka yang sebenarnya di planet ini. Kepribadian kristal biasanya sangat berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun, mereka memiliki teman-teman dekat yang mereka percaya. Mereka cenderung memilih teman-teman berjiwa spiritual ke lingkungan yang aman dan damai. Mereka cukup fleksibel untuk hidup dengan masyarakat, tetapi mereka biasanya membutuhkan banyak waktu dan ruang untuk diri mereka sendiri. Yang keenam, dari segi hubungan relasi. Kepribadian kristal tidak merasa perlu untuk diterima oleh masyarakat. Jika mereka berada dalam keadaan yang tidak seimbang, mereka akan mencoba untuk mendapatkan perhatian dari orang lain dan menggunakan perhatian ini sebagai pengganti hubungan batin mereka yang hilang dengan semangat dan cahaya. Kristal adalah makhluk yang rapuh dan sensitif. Mereka lebih membutuhkan ruang khusus mereka sendiri lebih dari kehidupan sosial atau hubungan dekat. Mereka hanya mengizinkan teman dekat, mitra, atau rekan untuk menjadi teman emosional, bahkan dekat secara fisik. Kristal menyukai proses membantu dan menyembuhkan orang lain. Meskipun demikian, ini tidak menunjukkan bahwa mereka terbuka untuk hubungan intim. Mereka membutuhkan mitra yang dapat memberikan mereka ruang ini dan juga mendukung mereka dalam kebutuhan mereka untuk menemukan kedamaian dan pencerahan batin. Dalam situasi kerja, mereka lebih suka berkelompok kecil atau pendekatan hubungan satu persatu. Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk fokus, berkonsentrasi, dan melebur menjadi satu orang. Lalu yang ketujuh, dari segi seks dan keintiman. Kristal penyendiri, karena koneksi batin mereka dengan Tuhan sudah cukup dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa bersaing dengan Tuhan sebagai sumber inspirasi dan kedamaian mereka. Kristal berhati-hati dan sering memilih pendekatan konservatif untuk hubungan mereka. Jika mereka mampu untuk tetap menggunakan potensi mereka, mereka penyembuh yang damai dan spiritual pada pasangan mereka. Tapi, pasangan mereka perlu memahami bahwa kristal harus membersihkan diri secara teratur dengan energi yang harmonis dan menemukan tujuan mereka sendiri dalam kehidupan yang berarti.
menciptakan penyembuhan dan lingkungan yang damai baik di dalam maupun di sekitar mereka. Seksualitas untuk kristal adalah ilahi dan pengalaman spiritual. Ini menciptakan koneksi dengan energi kehidupan universal. Kristal tidak perlu seks atau cinta fisik. Mereka memperluas cinta yang berasal dari kemampuan mereka untuk terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi. Cinta dan kasih sayang tidak ada hubungannya dengan perasaan emosional atau perilaku fisik. Cinta tanpa syarat berarti berbagi penyembuhan dan energi cinta. Cinta adalah esensi kehidupan itu sendiri. Kristal dapat tetap hidup sendiri atau selibat untuk jangka waktu yang lama. Lalu yang kedelapan dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan. Kristal akan berada dalam keadaan sehat dan seimbang jika mereka terhubung dengan tujuan hidup mereka. Untuk tetap memaksimalkan potensi mereka, mereka harus belajar pergi ke dalam. Mereka harus hidup dalam keadaan kesadaran batin. Hidup setiap detik dalam keadaan kesadaran yang lebih tinggi adalah apa yang sesungguhnya jiwa mereka cari. Setelah mereka memahami tujuan hidup mereka, dan setelah mereka belajar untuk mempertahankan tingkat energi yang tinggi, mereka akan senang dan memiliki kepribadian yang tidak berubah-ubah lagi. Kepribadian kristal perlu berkomunikasi dengan roh Tuhan secara teratur. Mereka harus terus-menerus mundur dari lingkungan mereka sendiri dalam rangka untuk membersihkan energi kehidupan mereka sendiri. Ini akan membantu mereka untuk fokus dan jelas dan berada pada getaran energi penyembuhan yang lebih tinggi atau mendekatkan diri dengan alam. Menumbuhkan bunga atau menanam kebun sangat cocok bagi mereka. Ini juga mendukung mereka menemukan kedamaian batin dan harmonisasi diri yang lebih besar. Karena kristal dapat dengan mudah mengambil energi orang lain di sekitarnya, mereka harus meregenerasi dan meremajakan diri secara teratur di lingkungan yang damai dengan meditasi. Sejauh mereka mengambil emosi orang lain, pikiran, dan kepribadian, mereka harus tetap terpusat dan kuat dalam interaksi mereka dengan manusia lainnya. Pengisian ulang baterai energi kehidupan mereka secara teratur dan memiliki cukup ruang dan waktu untuk diri mereka sendiri adalah penting untuk pemberdayaan diri hidup sehat. Teknik meditasi transenden atau cahaya adalah cara bagus untuk kristal terhubung dengan Tuhan dan potensi energi penyembuhan mereka. Setelah mereka berada dalam kontak dengan sumber mereka akan dibimbing dalam kehidupan mereka sehari-hari dan dalam bidang energi penyembuhan mereka. Yang kesembilan dari segi keuangan dan karir. Membuat uang dan mengurus tuntutan fisik bukan masalah yang utama bagi kepribadian kristal. Mereka bisa berada pada bidang fisik, tetapi sebagian besar waktu mereka hidup di dunia spiritual. Ini adalah ide yang baik bagi mereka untuk membiarkan orang lain menangani masalah keuangan mereka, sehingga mereka bisa bebas untuk penyembuhan diri dan bekerja di bidang spiritual. Kristal menangani uang dengan hati-hati, karena mereka mencoba mempertahankan gaya hidup yang mudah, bersih, dan sederhana. Kristal menilai pekerjaan mereka dan keberhasilan mereka dengan cara yang tenang dan damai yang mereka rasakan, dan seberapa jelas dan efektifnya penyembuhan yang mereka lakukan. Maka itu hadiah terbesar mereka cukup terhubung dengan sumber universal atau Tuhan saja. Untuk memecahkan masalah, kristal perlu mempercayai intuisi mereka supaya memungkinkan energi penyembuhan mengalir melalui diri mereka. Sementara dalam memecahkan masalah, mereka berhati-hati. Tubuh kristal sensitif dan rapuh. Mereka membutuhkan lingkungan yang damai dan meditasi untuk menggunakan karunia mereka pada penyembuhan dan pengajaran. Mereka mengirim perasaan hangat serta pikiran yang tulus kepada teman-teman dan orang-orang terdekat untuk membantu menyembuhkan mereka dan membantu mereka menemukan jalan mereka. Penyembuhan terjadi pertama kali di dunia spiritual dan kemudian berlanjut dalam pikiran dan tubuh. Koneksi Tuhan mereka yang kuat memungkinkan mereka untuk tinggal sendirian dalam jangka waktu yang lama. Jika mereka berada dalam kontak dengan inner light mereka menemukan diri yang lebih tinggi, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi dikelilingi oleh orang-orang. Di sisi lain, kristal ingin berbagi cahaya, energi penyembuhan,
pembawa kedamaian dan pencerahan bagi semua masyarakat. Mereka sering ditemukan sebagai pendeta, konselor, guru dalam organisasi spiritual, tempat ibadah atau gereja. Putih kristal dalam pekerjaan adalah penyembuh, terapis, guru spiritual, biarawan atau biarawati, biksu atau biksuni, sekretaris, pustakawan, resepsionis, artis, atau pencerahan lainnya. Mungkin segitu saja dulu penjelasan mengenai pergeseran kesadaran kristal dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membawa kebahagiaan bagi semua makhluk.